Tapi kenapa kalau perintah Allah kita males-malesan, tapi perintah manusia kita rajin? Kenapa ketika panggilan azan engkau nggak cepat waktu, nggak tepat waktu untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla? Padahal ada ancaman kalau kita nelatin sholat, kita masuk neraka, namanya wail. Bagaimana Allah nggak kesel? Allah ngasih kita apa yang kita nggak minta. Siapa namanya kamu? Salwa Sania Amanda. Wah, Insya Allah. Salwa kelas berapa? 12 IPS 2. Wah, mau lulus. Ustadz kasih doain nilai ujian nasionalnya terbaik. Amin. Apa cita-citanya Salwa? Masuk psikologi. Masya Allah. Kamu jujur nih, jujur ya. Jangan ada yang berdusta. Nanti disuruh maju. Ini berapa nih? Tadi pas Ustadz datang nih, ada matanya ngantuk. Pas udah lihat yang merah melot. Oke, Salwa, hafal Quran nggak 30 juz? Juz amma. Juz amma hafal. Apa? Juz 30 hafal? 30 enggak. Apa? Berapa surat apa aja yang kamu hafal? Al-Waqiah. Wah, Al-Waqiah. Hebat, kita tes. Kalau bisa dapat duit, nggak bisa push up 100 dah. Aneh Al-Ikhlas. Al-Ikhlas mas 10.000. Al-Ikhlas 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Masya Allah. Terus ya. Iya benar. Idza Maimanah. Mana? Wa ashabul masy'amati. Wasabiqun nasabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Waduh, luar biasa. Minal akhirin. Terus. Ketika yang lainnya tadi, Ustaz saya mau maju, tapi tes saya kulhu. Ustaz saya mau maju baca inna a'toina, tapi si Salwa maju dan baca juz 28 surat Al-Waqiah. Luar biasa. Ya, apa lagi yang mau maju? Ya, Salwa boleh duduk. Nah, kamu namanya siapa? Ustaz. Ustaz nggak suka ya kalau bercanda membuli, merendahkan, nggak mau Ustaz ya. Kita ini semuanya sama di mata Allah. Nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang pendek. Kita mulia atau tidak bukan dilihat dari face. Kita mulia dilihat dari amal perbuatan kita. Orangnya ganteng tapi nggak sholat, di mata Allah nggak ada artinya. Orangnya mohon maaf lahir batin, hidungnya pesek, kulitnya hitam, tapi dia rajin sholat, dia telapak kakinya, suara sendalnya udah terdengar di surga. Siapa namanya? Suara sendalnya sudah terdengar di surga. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Was, hebat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Haris, hafal surat Al-Baqarah nggak? Ayat terakhir. Oh, kita lihat katanya apa ayat terakhir, kita tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi Wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat
Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna. Ada yang salah nggak? Waghfir lana. Ada. Rabbana la tu'akhidhna. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah, dia keringetan. Dia sebenarnya hafal Quran, tapi dia nervous. Sebenarnya 30 juz hafal. Ya, juz tomat, juz alpukat. Miris. Takbir. Siapa yang kasih kita mata? Orang selalu menganggap duit itu mulia, duit itu berharga. Akhirnya apa, nyari duit walaupun dengan cara yang diharamkan Allah. Dia jadi capres, jadi caleg, nyogok, money politik. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ketika dia sudah jadi, dia rampok duit negara, rampok duit rakyat biar jadi orang kaya. Subhanallah, nanti ketika hari kiamat dia diazab baru tahu rasa. Maka oleh itu jangan pernah menganggap duit sesuatu yang memuliakan kita. Kenapa? Allah sudah ngasih kita yang lebih mahal dari duit. Apa itu mata? Mau nggak matanya dibeli 1 miliar? Mau nggak kakinya dibeli 1 triliun? Mau nggak jantungnya dibayarin 10 triliun mau dikasih ke orang lain? Berarti mana yang lebih mahal? Yang Allah kasih ke kita apa yang manusia berikan ke kita? Ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, ingat itu adalah panggilan yang menciptakan kita, yang kelak akan mematikan kita juga, yang memberikan kita fasilitas nikmat. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kita malah malas-malesan. Tapi giliran dipanggil sekolah jam 6.30 sama Bu Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah, kamu datang. Padahal yang ngasih mata bukan ibu kepala sekolah. Yang ngasih kamu kaki bukan bos, bukan direktur, bukan pimpinan pabrik yang duitnya triliunan, bukan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kakinya diganti Lamborghini? Mau nggak? Ini saya kasih Lamborghini plus kursi roda yang bisa matic tuh. Tapi kakinya saya beli diganti Lamborghini. Mau nggak tangannya diganti mobil Ferrari? Berarti mana yang lebih mahal? Allah yang ngasih apa manusia yang ngasih? Tapi kenapa kalau perintah Allah kita males-malesan, tapi perintah manusia kita rajin? Masuk, lihat orang yang kerja. Kemarin Ustadz ceramah di Bogor, Tajur Halang, ada seorang bapak-bapak, bayangin, naik motor kerja di Blok M 2 jam, pergi 2 jam, pulang karena macet 3 jam. Untuk dapat apa? Gaji. Untuk dapat apa? Rumah dari bosnya. Untuk dapat apa? Fasilitas dari bosnya. Ingat, kenapa ketika panggilan azan engkau nggak cepat waktu, nggak tepat waktu untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla? Padahal ada ancaman. Kalau kita nelatin sholat, kita masuk neraka, namanya wail. Apa nerakanya namanya? Orang yang telat-telatin sholat. A'udzubillah, kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wah, cakep ini. Wala yahuddu fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bagaimana Allah gak kesel? Allah ngasih kita apa yang kita gak minta. Pernah gak kita minta ada ginjal di badan kita? Pernah gak? Pernah gak kita minta ada liver, ada jantung, ada hati, ada limpa di badan kita, tangan, kaki? Kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Bagaimana kalau kita minta sama Allah surga? Kita minta ketemu Nabi Muhammad, pasti Allah akan kasih. Makanya Ustadz pengen ngasih kamu kisah nih yang dahsyat. Tolong catat, tolong hafalkan kisah ini. Namanya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya? Rabi'ah. Bisa nggak nih? Ribet bener bibir lu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa dia? Dia bukan presiden, dia bukan gubernur, dia bukan pemilik pabrik oligarki, bukan asing dan asing yang punya triliunan uang. Siapa dia? Dia seorang yang ingin melayani Nabi Muhammad. Kerjaannya hanya nyari yang halal, walaupun sedikit nggak apa-apa. Alhamdulillah,
Dia nggak mau cari yang banyak dengan yang haram. Nggak mau ikutan Candy Crush. Ya, dia nggak mau main judi online, slot. Karena apa? Dia tahu kalau kita cari yang haram, masuk ke perut, jadi darah, jadi daging, apa ancamannya? Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat dia. Inilah sahabat Nabi Muhammad, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Kamu tahu apa hebatnya dia? Kalau Nabi udah pulang ke rumah, dia nungguin Nabi di depan pintu. Dia nungguin Nabi di depan pintu ngapain? Takut Nabi butuh sesuatu, nanti dia yang melayani kebutuhan Nabi. Oh, Nabi mau sholat, dia cepet-cepet ambilin air wudhu Nabi. Dia melayani Islam, berjuang buat Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad. Sampai Nabi nggak tega. Rabi'ah berjam-jam berdiri di depan rumah Nabi untuk melayani Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah, sal tu'ta. Minta sama saya akan mintakan kepada Allah, hajat kamu pasti dikabulkan. Pertanyaan Ustadz nih kepada kamu, kalau di depan kamu ada Rasulullah, Nabi Muhammad yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah, yang kalau minta pasti dikasih sama Allah, kira-kira kamu minta apa? Jujur. Satu permintaan doang nih, minta apa? Ya boro-boro sorga, karena kepengennya iPhone 15 Pro Max, langsung keceplosan. Ya Rasul, langsung iPhone aja ya Rasul. Kalau mintanya fulus, duit. Mintanya cowok ganteng, saya mau suami ya Rasulullah kayak Kim Jong Un. Saya nggak artis Korea siapa namanya? Artis Korea siapa yang kamu suka? Jimin. Siapa? Teh susu. Yung. Tuh, kalau otaknya dunia, dia akan minta dunia sama Nabi Muhammad. Tapi kita akan cek, Rabi'ah padahal rumahnya nggak punya kendaraan, nggak punya motor, nggak punya mobil. Dia hidup dengan kekurangan. Apa yang diminta sama dia? Orang kalau otaknya dunia tadi, mintanya dunia, minta cowok ganteng, cewek cantik, minta syahwat yang sementara dan akan habis. Apa yang diminta Rabi'ah? Kata Rasulullah, minta deh, sini kesempatan kamu, karena saya sibuk. Nabi Muhammad manusia yang paling sibuk. Kenapa? Kerjaannya pengen orang masuk Islam. Kerjaannya pengen orang masuk hidayah Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi kita Muhammad. Hatinya nggak pernah mau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Sibuk ngurusin negara, ngurusin rakyat. Ya, apa yang dikatakan Rabi'ah? Kesempatan emas datangi cuma sekali. Yang akan bisa dapat kesempatan lagi. Ya Rasulullah, uridu minka su'alan wahidan. Yang saya minta cuma satu permohonan. Saya nggak minta 2, 3, 4, 1. Padahal dia kalau mau minta 5 boleh, minta 6 boleh. Apa kata Rasulullah? Apa sih yang kamu minta satu itu? Apa yang dia minta Rabi'ah? Bukan dunia yang dia minta. Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannati. Yang saya inginkan agar bisa menemani engkau di surga. Ini baru cerdas. Hidup kita ini bukan sekedar di dunia. Kita lagi nginjek-injek tanah. Satu saat kita akan ada di bawah tanah. Dan gak ada yang tahu siapa yang dapat miss call duluan dari malaikat Israel. Ustadz mau nanya, kalau dapat miss call malaikat Israel, handphonenya diangkat atau dibuang? Tapi anak SMA 35 keren bro. Datang nih handphonenya bunyi, Israel memanggil. Diangkat nih anak SMA 35, Ustadz yakin cerdas nih kayaknya nih. Pas diangkat, Assalamualaikum, saya dengan Israel, detik ini, menit ini engkau akan aku cabut nyawanya. Kata SMA 35, dia jawab pinter. Waalaikumsalam, mohon maaf Pak Malaikat Israel, Anda salah sambung. Paketannya mantap. Kan telepon biasa. Oh, masih bisa ngeles kan? Makanya apa yang harus kita lakukan? Jadikan Allah tujuan hidup kita. Kalau kamu jadikan dunia tujuan hidup kita, kamu akan diperbudak, gak akan pernah merasa puas, akan selalu kekurangan. Tuh lihat, orang-orang yang mohon maaf lahir batin, playboy, cap kupu-kupu. Ya, di sini ada nggak yang playboy nih? Banyak. Mana orangnya, mana orangnya? Ya, kamu udah punya pacar belum? Ya, kamu? Kamu udah punya pacar nggak? Ya hebat nih nggak punya pacar. Cewek nih Ustadz kasih tahu ya, cowok itu manusia yang paling kurang ajar. Betul apa betul?
Cuma pacaran kamu, cuma ingin dapat yang enak menurut dia, bukan menurut kamu. Ya, dia akan mohon maaf lahir batin. Sayang dulu gombalin kamu. Mohon maaf, wajah kamu bagaikan bulan purnama. Padahal kelemahan perempuan di telinga, ingat, kelemahan perempuan pada telinga. Kalau dia sering dipuji-puji, digombalin, na'udzubillah min dzalik, dia akan masuk ke dalam perangkap setan yang namanya laki-laki. Setan namanya siapa? Setan namanya siapa? Dengerin. Ingat, digombalin, kamu diajak jalan naik motor. Diajak jalan naik motor, ya, nonton dulu bioskop, dibelanjain, nggak apa-apa, dia modal 50.000. Dia modal 100.000 nggak apa-apa. Dia padahal 50.000, 100.000, Ustaz tanya, hasil kerja dia apa hasil ngemis sama orang tua? Jadi diajak jalan, mohon maaf ya, dicium. Cipika, cipiki. Cibitas, cibiwah, apa tuh? Oh. Apa yang dilakukan ketika lagi syur, adegan syur di foto? Nih, lihat ini jahatnya nih. Ya, sekarang zaman no, orang-orang zaman no yang tidak punya agama, yang tidak menjadikan Allah tujuan hidupnya, syahwat aja jadi tujuan hidupnya, di foto. Lagi ciuman, lagi pelukan, mohon maaf, sampai ada yang kejadian dibuka bajunya perempuan. Dia mau. Betul apa betul? Padahal aurat nggak boleh dikasih lihat. Padahal aurat perempuan nggak boleh dilihat sama laki-laki, bukan mah. Dia buka karena apa tadi, gombalan. Diajak ke sana kemari. Foto syur. Ini kejadian Ustadz yang Ustadz ceritain kemarin. Ini kejadiannya kemarin, tapi bukan di SMA 35. Di negeri namanya negeri Wakanda. Di foto, akhirnya apa yang terjadi? Ya namanya perjalanan orang pacaran ya. Perjalanan orang lagi berhubungan, romantisnya, lagi seneng-senengnya. Ceweknya mutusin. Waduh, saya nggak suka deh sama kamu. Masa jajarin saya cuma pecel lele di depan jalan? Saya pengen nyari cowok yang di McDonald dong, yang di mall dong. Kamu naik motor, saya mau dapat pacar yang punya mobil. Lihat, akhirnya cowoknya sakit hati. Kamu ingat, cowoknya punya rahasia nggak? Cowoknya punya rahasia nggak? Apa rahasianya? Ditelepon, kalau lu sampai mau putus, kalau sampai lu nggak mau pacaran lagi sama gue akan sebarin foto. Apa yang terjadi teman-teman? Ini perempuan nggak kuat. Ya Allah, nyesel datangnya depan apa belakang? Penyesalan itu selalu datangnya di belakangan. Kalau di awal namanya ini hebat nih, ini laki-laki nih, tapi ini insya Allah bukan laki-laki setan. Ini laki-laki malaikat. Takbir. Allah. Lihat dong pakai jubah. Ini Ustaz tanya pakai jubah pakai daleman nggak nih? Namanya siapa? Michael. Udah dipuji malaikat, nama siapa? Michael. Enggak benar nama Michael. Bevan. Namanya siapa sih? Michael tadi siapa tuh? Bohongan. Waduh, gimana sih bohongin Ustaz dibohongin lagi. Bevan. Tadi Bevan hebat nih. Pendaftaran kata beliau. Kalau yang namanya penyesalan datangnya belakangan. Penyesalan selalu datangnya di belakang. Udah begitu tadi pacaran, naudzubillah min dzalik, sampai zina, fotonya disimpan, filenya ada di cowoknya, mau disebar, diancam. Menurut kamu bagaimana kesimpulan dari Ustadz tadi sampaikan? Kamu kalau jadi laki-laki mau nggak mempermainkan perempuan? Nggak mau tak? Gimana coba nasihatin kita semua dong buat bisa tak? Sedikit. Ya teman-teman semua yang pernah mendekati perempuan, jangan pernah juga mainin hati perempuan. Betul ya. Wah, takbir. Kata dia, duduk sini, duduk depan sini. Insya Allah. Dia, ini hati yang bersih. Ada seorang dia punya pacar ya? Kamu punya pacar ya? Ini saya Ustadz kenapa ngomongin ini ke perempuan? Karena yang paling kesian perempuan, laki-laki mohon maaf lahir batin. Ketika ML nggak ada bekasnya. Yang ada ML itu mobile, cerdas.
Tapi kalau perempuan ada bekasnya ya? Ada. Kamu lihat ada botol aqua, botol mineral tulisannya jangan terima kalau rusak. Don't accept if break. Ini begini-begini. Muka boleh Arab, mulut bahasa Inggris ya nggak? Tapi banyak yang salah nih jamaah Ustadz. Kalau Ustadz ceramah nih dari mana-mana kemana-mana, banyak yang ngelihat Ustadz Kasif, wah ini orang Arab, makanya dipanggil Habib. Ustadz bukan orang Arab, bukan Habib, tapi kakek Ustadz Kasif satu kelahiran sama artis yang biasa kamu nonton, ibu kamu nonton, nenek kamu nonton, yang main film Kuch Kuch Hotai. Orang mana tuh? Dari mana tuh? Dari, nah makanya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Mau nyanyi India bener? Oke, setelah 2 tahun ngafalin lagu ini, Ustadz akan persembahkan buat SMA 35. Handphonenya dong. Jarang-jarang Ustadz bisa nyanyi India. Biasanya Ustadz nyanyi koplo lagi. Hah? Separuh napas. Dewa. Lu pikir gua Ahmad Dhani? Nyanyi bener nih? Iya. Nyanyi, Pak. Nih soalnya kupingnya kenapa Ustaz tahu nih kenapa disuruh nyanyi-nyanyi. Udah kepanasan lagi bahas pacaran. Nggak panas kan? Karena Ustaz sayang. Orang yang sayang sama kamu demi Allah. Bukan yang ngajak kamu ke kantin. Gue bayarin lu. Itu belum tentu sayang sama kamu. Orang yang pasti sayang sama kamu yang ngajak kamu dekat sama Allah. Yang dia nggak mau kamu tersentuh api neraka selama-lamanya karena sakit di sana dan nggak ada obatnya, nggak ada apotek, nggak ada K24. Kalau di dunia sakit pasti ada obatnya. Tapi kalau sudah di sana, itulah orang yang sayang sama kamu, yang ngajak kamu ke kajian, yang ngajak kamu maulidan, itu orang yang sayang. Bener-bener cintanya nggak diragukan. Kembali ke Rat. Ini SMA 35 ngundang Ustadz Kasif, jadwal yang tertunda 2 tahun lalu. Harusnya 2 tahun lalu ngisi di sini. Izin Allah tahun kemarin bentrok bisa hadir di tahun ini. Dan Ustadz cinta sama kamu semua. Ya benar. Kalau nggak ada yang dengerin Ustadz sedih. Kalau ada di antara kamu yang tidak mendengar karena Ustadz pengen kenal kamu satu-satu. Nanti mau datang ke rumah kamu satu-satu insya Allah. Ya sediain aja semur jengkol ya. दिल ने ये कहा है दिल से अंतर जाती है जनाया कितना मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो Kodano. Artinya ada di bawah ini. Artinya hati itu kalau nggak ada cinta dia bagaikan rumah yang rusak. So, tuh kalau India udah bikin lirik lagu kelepek-kelepek cewek betul nggak? Cinta itu bisa menghidupkan, membahagiakan. Orang kenapa nangis karena cintanya dia sudah selesai. Kenapa orang itu sampai menderita karena cinta dia sudah redup. Tapi kalau cinta, contoh cinta Nabi Muhammad, dia bukan sedih, bukan nangis, tapi apa? Dia mau melakukan perjuangan Nabi Muhammad, pengorbanan Nabi Muhammad. Nangisnya dia buat ngikutin sunnah, nangisnya dia pengen ketemu Nabi Muhammad di surga. Itu cinta. Cinta mendatangkan air mata kadang-kadang. Rasulullah kehilangan anaknya masih bayi, namanya Ibrahim. Rasul nangis. Ini fitrah. Kalau kita kehilangan ayah, kita kehilangan ibu kita. Ada nggak di sini yang kehilangan ayahnya? Ada nggak yang kehilangan ibunya? Hah? Bapaknya meninggal? Iya. Wah, Masya Allah. Ini bukan yatim. Kalau sudah balik, udah nggak yatim lagi. Kita tanya, udah pernah mimpi banjir belum? Yang disebut yatim kalau belum balik. Nabi Muhammad lahir, kamu bayangkan nggak ketemu bapaknya. Nabi Muhammad nggak pernah mulutnya keluar ayah. Kamu masih mending. Masih ketemu SD, SMP, SMA. Kalaupun meninggal, kita sudah gede. Kita sempat mulut ini menyebut ayah, papa, papi. Kalau pipi. Karena ada yang pipi juga. Ya kan? Ada yang pipi mimi siapa tuh? Papski. Wow. Kamu manggil bapak kamu Papski. Ya? Dedi, Abah, Abi. Nabi Muhammad mulutnya nggak sempet. Nggak.
nggak dapat kesempatan kayak kita semua. Karena ketika Nabi lahir, ayahnya dagang kurma di Madinah, meninggal di sana. Ketika lagi hamil Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir umur 2 tahun, ibunya meninggal dunia. Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, Abdul Muthalib meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib meninggal, ditinggal Khadijah, istri tercinta beliau. Makanya kalau cinta sama Nabi Muhammad, kamu pasti mengenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tapi mohon maaf, artis Korea yang lebih dikenal. Yang disebut artis kafir yang lebih diingat, lebih disanjung-sanjung. Padahal mereka tidak berjuang buat itu. Ayo, siapa yang tahu anak-anak Nabi ada berapa? Anak-anak Nabi ada berapa? Anak-anak Nabi Muhammad? Anak Nabi Muhammad ada berapa? Oh, kagak apal. BTS ada berapa personilnya? Suju. Dewa 19 ada berapa? Hah? Oh, 5 dia jawab. Nabi Muhammad nggak tahu anaknya berapa. Oke, kita nyanyiin ya. Mungkin kalau nyanyi apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Tepuk tangan dong, hebat. Saya kasih tahu sama kamu ya, itu yang kamu pajang fotonya di lemari, ya, kamu beli itu di warung, bapak-bapak gerobakan. Saya tanya, ini kamu jual siapa nih foto matanya sipit nih? Oh, ini artis Korea, bapak mah nggak tahu, nggak kenal. Banyak yang beli. Ternyata anak-anak Muslim pakai jilbab dia beli. Ustaz tanya, itu mau ngapain kamu simpen? Saya taruh di depan lemari saya. Saya hafal lagu-lagunya. Lagu-lagunya gimana? Lagu-lagunya apa lah? Itu yang kamu tempel di lemari, yang kamu sebut namanya. Dia nggak pernah nangisin kamu. Dia nggak pernah mikirin nasib kamu di akhirat. Tapi ada satu laki-laki yang luar biasa cintanya buat kita semua. Dia sempat nangis lagi sholat duha. Lagi sholat duha nangis. Allah bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, tolong turun ke bumi. Tapi Allah maha tahu. Allah nggak butuh dikasih tahu sama siapapun. Allah yang maha tahu tanpa diberitahu. Allah maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Allah la ilaha illallah. Nah, kakak-kakak yang suka nemenin adiknya YouTubean. Allah nggak perlu diberitahu, tapi Allah ingin menampar kita semua yang ngaku cinta Nabi Muhammad, yang ngaku Muhammad, umat Nabi Muhammad, tapi hatinya nggak love sama Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril, turun ke Makkah Al-Mukarramah. Ya Muhammad, itu Allah nyuruh saya untuk nanya kamu, malladzi yubkik, apa yang bikin kamu nangis? Kenapa kamu menangis Muhammad? Allah cinta sama kamu, Allah sayang. Engkau pasti masuk surga, engkau tidak pernah berbuat dosa. Kenapa engkau nangis? Jibril, saya lagi mikir, nanti kan hari kiamat ada keputusan 2. Keputusan orang masuk surga, keputusan orang masuk neraka. Saya lagi mikir, ada umat saya 1 aja masuk neraka. Bagaimana nanti mereka menahan sakit? Bagaimana mereka menahan kepedihan? Kaget malaikat Jibril. Begitu cinta Nabi Muhammad sama kita semua. Naik lagi malaikat Jibril. Ya Allah, itu hambamu, kekasihmu lagi nangisin umatnya. Takut masuk neraka. Ada umatnya masuk neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Oh, hai Jibril, ini surat cinta. Sampaikan sama dia. Kamu tahu surat cintanya apa? Pas Nabi sholat duha, surat Ad-Duha. Yuk semuanya baca yuk. Nanti Ustaz terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
ووجدك عائلا فأولى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma wadda'ak Muhammad, kekasih hatiku, engkau gak akan ditinggalin sedetik pun. Engkau gak akan kecewa. Artinya apa? Umatmu akan masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, kalau dia berbuat dosa, dicuci dulu di neraka. Ya, kalau zina, pacaran, na'udzubillah min dzalik, rela berzinahi perempuan yang bukan mahram, nanti dicuci dulu. Tenang aja Muhammad. Selama hati dia adalah la ilaha illallah, nanti setelah dibersihin masuk surga. Pertanyaannya, sehari aja kita di neraka kuat apa kagak? Coba kesundut rokok, ada orang rokok, Pak, saya pengen ikutin Master Limbat, saya pinjem rokoknya, kamu taruh di tangan kamu, kuat nggak? Makanya ada orang yang bilang ke Ustadz lagi ceramah begini, anak SMA, Ustadz saya males sholat. Wah, kamu males sholat, kamu nggak sholat, boleh nggak sholat Ustadz? Boleh nggak sholat, boleh nggak sholat, tapi syaratnya satu, kamu duduk di atas kompor 30 menit. Kamu dudukin tuh kompor selama 30 menit. Kalau kamu kuat, kamu nggak apa-apa nggak sholat. Apa yang dia bilang? Ustadz jangankan 30 menit, sekali nyalain aja saya udah nggak kuat, saya nggak akan ninggalin sholat. Jadi jangan coba-coba ya sama namanya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Api dunia saja kita kebakaran, lihat mati anak perwira di Halim yang meninggal, dibakar jasadnya, hancur bagaikan debu yang berterbangan, orang yang kena jilatan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad bilang, kalau begitu ya Allah, semua atas rahmat dan kehendak-Mu. Makanya dari sekarang tanamkan kecintaan sama Nabi Muhammad. Bagaimana caranya cinta sama Nabi Muhammad? Gampang. Nggak susah. Siapa bilang susah jadi umat Nabi Muhammad? Cukup mulut kamu sholawat sebanyak-banyaknya sama Nabi Muhammad. Siapa yang sholawat ke aku sekali, Allah memberikan dia sholawat 10 kali. Apa sholawatnya Allah buat kita yang rajin sholawat ke Nabi Muhammad? Syafaat, rahmat, berkah, doa kita dikabulkan, orang tua kita dimuliakan, karir kamu nanti akan naik, sekolah kamu dipinterin sama Allah, dikasih kecerdasan. Ayo semuanya sholawat, berikan sholawat terbaik buat Nabi Muhammad. Siapa yang hafal sholawat Naria? Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim. Wah, saya mati 35 keren nih. Apa? Tanhallu bihim wa tanfariju bihim rabbu wa tuqarril hawadiju wa tunalu wa husnul khawatim yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi fi adadi kulli. Ini banyak yang nggak ikutin, berarti banyak yang nggak hafal. Gak apa-apa. Sekarang sholawat zaman now. Raqqat aynaya syauqan Zarafat ishqa fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqa salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah. Yang cinta Nabi Muhammad, yang pengen dapat syafaat, ya Rasulullah, ya Taibatu ji'tuki saffa li Rasulillahi muhibba birrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad, ya Taibatu ji'tuki saffa li Rasulillahi muhibba birrawdati sakanat ruhi wa jiwaril hadi Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu
Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya udah, cinta Nabi Muhammad. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi Muhammad, nanya tentang kapan hari kiamat. Ya Ustadz, kalau dengerin kiamat kayaknya nggak bisa ngomong banyak. Karena apa? Ketakutan yang terjadi, kegelisahan. Dia nanya kapan kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Rasul nanya balik ke Arab Badui ini. Mada a'dadta laha? Apa persiapan kamu kalau kiamat jadi? Ini yang dikubur, nunggu alam kiamat, nunggu nanti panggilan Israfil. Pertama, kedua, dibangkitkan. Itu kiamat. Kita akan menunggu kematian. Fase kita belum, masih di alam dunia. Maka persiapkan amal bekal, mumpung masih di dunia. Apa kata Arab Badui ini? Ya Rasul, kalau ditanya bekal, ditanya persiapan, saya sholatnya masih gak khusyuk. Sedekah saya masih kurang. Saya kayaknya gak selamat hari kiamat. Akhirnya dia nangis, dia berpaling dari Nabi Muhammad. Nabi pamit deh, kayaknya gak selamat kayak kiamat. Nabi panggil lagi orang Arab Badui. Sini. Come here. Ta'al, kalau bahasa Arab, ta'al, sini. Kamu memang apa persiapannya ya Rasul? Paling cuma 2 persiapan saya. Apa itu? Hubbullah wa rasulih. Cinta Allah. Di hati saya cuma ada Allah, bukan dunia. Di hati saya ada Nabi Muhammad. Saya cinta engkau Rasul. Kalau malam tidur saya baca sholawat buat engkau. Sampai saya ngigonya sholawat, kata istri saya, saking saya sayang cinta sama kamu. Apa kata Rasulullah kepada pemuda Arab Badui ini? Idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu nanti kiamat kamu gak usah galau, gak usah takut lagi. Karena kamu cinta sama saya akan menemani kamu di surga insya Allah. Amin ya Rabbal. Cinta Nabi Muhammad. Letakkan cinta ini bukan ke laki-laki yang bukan mahram. Cinta ini letakkan ke Allah, Rasulullah, orang tua. Cinta Allah tapi sama orang tua durhaka, Allah gak terima cinta kita. Cinta Nabi Muhammad tapi kasar sama ibu, kasar sama ayah, Nabi gak akan menerima cinta kepada kita. Jadi 3. Ya Ustadz, pengen semuanya nyanyiin. 1 aku sayang Allah. 2 sayang Rasulullah. 3 sayang ayah bunda. 1 2 3 jalan masuk surga. Jadi Nabi Muhammad di hati pemuda ini. Akhirnya kata Rasulullah, kamu bersama orang yang kamu cintai. Bayangkan kalau yang kita cintai orang kafir, yang kita idolakan, mohon maaf, Lionel Messi. Senang bener sama Messi, sampai rela nggak sholat subuh demi nonton final Liga Champions. Dulu, sekarang udah gak ada lagi Messi. Liga Champions ada nggak Messi? Gak ada dong. Kan gak masuk Liga Champions Eropa. Wah, kalah gaul. Dan apa yang terjadi? Bangun jam 2 pagi bisa jam 3 pagi, tapi subuh dia nggak sholat. Nanti pada hari kiamat kaget dia, kok nggak ketemu Rasulullah? Kata Rasulullah, kan kamu dulu di dunia nggak cinta saya, kamu nggak mengidolakan saya, kamu boro-boro sholawat, kerjaannya main handphone terus main game terus. Kak kirimin saya sholawat, nggak sholat, kamu nggak baca Quran. Naudzubillah min. Sekarang berikan sholawat terbaik buat Nabi Muhammad setiap hari, jangan pernah putus, karena kamu mau dapat pertolongan Nabi Muhammad. Ingat, kamu suka baca Quran nggak? Siapa yang doyan baca Quran? Suka baca Quran nggak? Kamu suka ketemu ayat nggak tentang Nabi Adam? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin. Nanti hari kiamat, yaumul mahsyar, manusia pertama sampai terakhir dikumpulin sama Allah kayak begini nih, dikumpulin sama Allah. Nanti Nabi Adam yang kita baca, kita ketemu di mahsyar. Di yaumul kiamat kita ketemu. Wih, tuh Nabi Adam tuh bro. Nabi Adam tuh. Kenapa tahu Nabi Adam? Karena suka baca Quran di dunia. Apa Nabi Adam? Bagaimana bentuknya? Nabi Adam itu tingginya 60 kaki. Setara dengan 30 meter. Nanti kamu ngelihat Nabi Adam gimana? Masya Allah. Ustadz pengen tanya, kalau Nabi Adam punya istri orang Indonesia, itu istrinya mau nyium gimana caranya? Istrinya kan 1,5 meter. Nabi Adam 30 meter. Saya yakin, naik lift ya, 30 lagi. Nabi Adam alaihissalam kita datengin, kita minta syafaat. Semua manusia butuh syafaat Nabi Adam, kasih saya syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, diriku. Saya dulu waktu di surga, Allah usir ke bumi, makan buah yang dilarang Allah. Saya takut mintakan syafaat buat kalian.
saya malu mintakan syafaat buat kalian. Kita akan lihat Nabi Musa. Kamu suka baca Quran nggak ayat Nabi Musa tentang Nabi Musa? Kamu ketemu Yaumul Mahsyar. Kamu datangi Nabi Musa. Nabi Musa, kami butuh syafaat pertolongan. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Dulu saya pernah dorong suku Mesir, dari Mesir, Kibti, kemudian dia mati gara-gara saya dorong. Jadi Nabi Musa tuh kuat, badannya keker, berotot. Dorong orang mati. Nabi Musa alaihissalam taubat kepada Allah. Takut kalau minta syafaat, malu minta syafaat. Tapi ada satu manusia yang berbondong-bondong umatnya datang kepada dia. Namanya siapa? Muhammad. Kamu baca Quran surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Kita datang ke dia. Nabi Muhammad, beri kami syafaat nih, beri kami pertolongan, beri kami bantuan. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi nggak ngomong. Nabi nggak ngomong ke Allah. Nabi nggak bicara kepada Allah. Yang dilakukan Nabi Muhammad ruku'. Ruku'nya lama buat kita semua. Nabi sujud, sujudnya lama sampai Allah yang malu. Sampai Allah malu. Allah bilang apa? Ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' tusyaffa'. Angkat kepalamu Muhammad. Kamu minta apa aja akan kuperkenankan seluruh permintaan. Ya Rasul, ya Allah, yang saya minta satu. Dia nggak minta syafaat buat anak istrinya. Dia nggak minta syafaat buat keluarganya, kroninya. Yang dia minta syafaat buat kita semua. Ummati, ummati, yaquluha yaumal qiyamati. Umatku ya Allah, selamatin ya Allah. Umatku selamatin. Manusia orang semacam itu kira-kira wajib nggak kita cintai? Wajib nggak kita sayangi? Semuanya yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekarang kita harus cinta Nabi Muhammad sampai kita sakit. Ingat, cinta sama Nabi Muhammad bisa nggak? Sampai kita demam, sampai kita meriang. Kenapa? Kalau sudah sampai begitu kangen sama Nabi Muhammad, pengen ketemu Nabi Muhammad, wah itu pasti dapat syafaat. Siapa yang pernah meriang gara-gara rindu sama Nabi Muhammad? Tunjuk tangan. Kamu meriangnya kalau habis naik motor malam-malam, bener nggak? Masuk angin. Ada nggak yang pernah demam karena kangen sama Nabi Muhammad? Adapun yang demam gara-gara ditelepon debt collect, ditagih itu handphone belum lunas, ya. Tapi ada orang pernah demam, pernah sakit meriang karena Rasulullah. Ingetin nama sahabat ini, Tauban bin Bujdad. Siapa namanya? Tauban bin Bujdad. Meriang, demam gara-gara Nabi Muhammad. Nih contoh kayak dia nih. Pernah dia itu kerja sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah tua, Nabi bilang, saya mau dirawat sama Aisyah istri saya, kamu boleh pulang. Jadi dia dulu pekerja Nabi Muhammad, pegawai Nabi Muhammad. Akhirnya dia pulang ke rumah. Satu hari nggak ketemu Nabi, otaknya udah pusing. Ya Allah, orangnya ganteng, orangnya tampan, bersinar, wibawa, baik, nggak pernah mukul sama istrinya. Dia nggak pernah menghardik pegawainya, nggak pernah nyuruh-nyuruh. Dia duluan yang mulai, nanti pegawainya ngikutin. Kangen sama akhlak Nabi. Mulutnya selalu berkata jujur, nggak pernah bohong. Itu manusia. Sama umat yang punya utang dibayarin utangnya. Ada yang miskin butuh duit, disuruh ambil lembah isinya ribuan kambing, cuma ngasih satu orang yang kepengen jadi orang kaya. Dia rela kasih dunia buat umatnya. Yang penting umatnya bahagia, seneng. Kangen dia lihat akhlak Nabi, filenya dia buka. Dokumen Nabi Muhammad punya akhlak dia buka. Sehari, 2 hari, 3 hari demam. Kamu bayangkan, 3 hari sakit gara-gara kangen sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Nabi kita Muhammad itu sayang sama sahabat Nabi. Ketika habis sholat subuh, Nabi berpaling ke jamaah begini. Kok nggak nongol nih Sauban? Mana Sauban? Barusan kayaknya 3 hari lalu main futsal bareng. Ya, barusan kayaknya kemarin main apa lagi? Ngobrol, biliar, kurang asem lu. Biliar contohnya. Kalau futsal kan olahraga sehat. Biliar apanya yang disodok-sodok ya? Ini maksudnya manfaat nggak? Main catur tuh, waduh. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad gak ketemu Sauban. Gak ketemu Sauban, Nabi kangen juga sama Sauban sahabatnya.
dikasih tahu Sauban sakit. Lihat Nabi Muhammad, padahal Sauban karyawan biasa. Sauban bukan orang terkenal, bukan punya fulus banyak, tapi Nabi cinta umat bukan karena jabatan dan uang, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Nabi datang bawain kurma. Sauban, kenapa engkau sakit? Kenapa engkau meriang? Apa kata dokter? Wah, ya Rasul, dokter udah datang ngecek saya, katanya saya sehat. Tapi nggak tahu nih, dokter juga nggak tahu penyakit saya apa nih, sampai saya demam meriang. Tapi Rasul, mau tahu nggak isi otak saya? Mau tahu nggak isi pikiran saya, isi hati saya? Saya tuh sebenarnya nggak sakit. Saya sakit gara-gara mikirin engkau Nabi Muhammad. Kalau di surga, engkau surganya VIP, Jannatul Firdaus. Sementara saya surganya nanti basement, surga bawah. Nggak ketemu dong nanti selama-lamanya di surga. Itu pun kalau saya masuk surga. Kalau saya masuk neraka, selama-lamanya nggak ketemu engkau. Selama-lamanya saya tidak berjumpa dengan engkau. Baru Sauban nangis. Nabi kaget lihat ada orang yang begitu cinta sama Nabi. Nabi kagum dengan orang yang begitu sayang sama Nabi Muhammad. Turun Quran. Kamu bisa buka Quran surat An-Nisa ayat 59 atau ayat 60. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin." Orang kalau taat Allah, taat Rasul, nggak usah takut. Nanti ketemu lagi di surga sama Nabi Muhammad. Artinya apa? Sauban, kamu cinta nih sama saya. Tenang, nanti di surga ketemu lagi. Sauban sembuh. Ayo cinta kita kayak Sauban. Insya Allah.